Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mengunjungi salah satu sahabat saya yang terkena musibah juga kemarin, tertimbun rukonya sendiri. Jadi seperti apa? Saya hari ini akan pergi mengunjungi poskonya. Saya akan bertanya-tanya mengenai bagaimana kronologi terjadinya gempa pada saat Jumat malam pada saat itu. Oke, jadi buat teman-teman tetap ikuti terus video saya hari ini. Oke, kita let's go. Ini dalam ini posko pengungsiannya Rahmat ini yang akan kita wawancari. Di dalam Rahmat Om. Oh yang ada kemudian naik. 30 meter mungkin naik. Oh iya Om. Iya, iya. Mari Pak. Iya. Bapaknya. Bapaknya. Tadi bapaknya ya? Iya, jadi ini lorong masuk ke tempat pengungsiannya sahabat saya ini. Jadi kita sudah tiba di posko pengungsiannya Rahmat, itu dia orangnya. Oke guys, jadi hari ini sudah ada sahabat saya di samping ini, ada Bro Rahmat ya. Iya. Oke, jadi Rahmat ini adalah salah satu masyarakat yang tertimpa musibah kemarin. Dia juga merasakan tertimbun rukonya sendiri. Jadi Bro, hari ini bisa ceritakan kronologi terjadinya gempa pada saat Jumat malam itu. Ya, jadi pada saat itu malam kejadian yang sebenarnya terlalu cepat. Terlalu cepat ya? Karena cuma seberapa detik saja kan. Jadi malam itu sebenarnya saya sudah ada masuk WhatsApp di grup keluarga bahwa kejadian gempa ini sama dengan kejadian yang sebelumnya di Majene. Jadi pada saat itu ada berapa orang dalam ruko itu? Jadi sebenarnya dalam ruko itu ada 6. Ada 6 orang. 6 orang. Yang 2 ini karyawan, dia itu di belakang bangunan, yang bangunan kayu. Oke. Yang 4 ini di bangunan ruko beton. Berempat ini, yang 1 tidur di depan televisi, yang 3-nya saya, istri dan adiknya istri itu tidur di kamar. Jadi pas habis saya cerita-cerita tentang masalah itu gempa kan, saya tanya pengalamannya dia, apa yang kau tahu tentang bencana di Majene, tentang tsunami. Dia bercerita panjang lebar tentang pengalaman neneknya. Setelah itu sekitar mungkin 30 menit itu kemudian terjadi tuh gempa. Karena kita semua posisinya belum tidur. Adiknya ini lari ke posisi pintu, saya pun refleks sama istri lari juga. Jadi di posisi pintu itu ternyata posisi paling aman, saya jatuh bertiga. Cuman sekitar 2 detik saja saya tuh bergerak langsung roboh bangunan. Terus si adik yang 1 di depan TV ini karena baru tidur mungkin terlelap, langsung roboh juga. Jadi dia itu tidur sudah tidak bangun-bangun lagi. Jadi saya yang bertiga ini beruntung karena masih ada posisi beton dan posisi kepala masih aman. Jadi adik ini kan langsung kepala yang dihantam. Jadi langsung ya mungkin ajalnya juga langsung meninggal di tempat. Kita ini masih ada tempat ruang bernafas. Jadi pas runtuh itu saya pikir itu semua itu mimpi. Saya tutup mata supaya saya bangun kembali, ternyata itu betul-betul kenyataan bahwa bangunan ini runtuh. Terus adik yang 2 ini karyawan di belakang ini turun langsung, dia senter ke bangunan depan, ternyata sudah jalanan yang dia lihat. Dia kaget, bilang wah berarti ini runtuh ini depan. Dia menyelamatkan kita karena kita masih bisa posisinya teriak. Dia carilah saya, alhamdulillah saya ketemu bertiga.
Yang satu ini tidak ketemu karena sudah tidak bersuara. Jadi posisinya juga dia itu kesiang yang terlalu banyak mungkin orang pada saat itu akhirnya terinjak dia. Berarti dia posisinya tertumpuk full ya? Ya, tidak ada ruang bernapas. Ya, tidak ada ruang bernapas dan satu dinding sehingga itu adik ya susah ditemukan, nanti bisa dievakuasi setelah kami keluar dari beton. Dan ternyata pada saat orang menolong kita itu bertiga, dia sudah terinjak-injak di bawah sudah kaki. terinjak di bawahnya dinding kan, karena tidak ada yang sadar posisinya. Nanti saya menjelaskan bahwa posisinya itu ada di depan televisi, jaraknya sekitar 2 meter dari posisi saya. Karena dekat sekali, buka pintu langsung dia. Harusnya bisa terselamatkan, tapi mungkin dia pada saat itu sudah terlelap tidurnya ya? Ya, terlelap sekali karena dia itu baru tidur 5 menit. Karena saya sempat keluar sebentar, cek kan ada kucing kan, kucing, jadi saya cek itu anaknya, oh ternyata sudah baik-baik ji. Nah, saya pakaikan selimut itu adik saya, terus saya matikan lampu, saya masukin kembali ke kamar. Nah, ya seperti itu. Jadi kejadiannya terlalu cepat. Saya tidak bisa merasakan goyangan gempa karena bergerak dari tempat tidur ke pintu itu terlalu cepat, jadi langsung runtuh. Tapi kalau didengar ceritanya orang yang merasakan gempa, katanya tuh guncangannya naik turun, baru begini 7 detik kalau nggak salah, kalau saya lihat video-videonya. Tapi saya merasakan terlalu cepat, cuma 2 detik kayaknya pergerakan. Mungkin pada saat itu kita bilang terlalu cepat karena langsung tiba-tiba terlambat kan. Dan saya juga tidak percaya bahwa bangunan itu bakalan runtuh. Karena kan harusnya di posisi jam 3 kan sudah kejadian, memang sudah baru pertama kali gempa itu barang-barang di toko yang paling banyak jatuh. Kan ada rekaman CCTV itu yang jam 3 itu bangunan barang-barang saya itu paling banyak jatuh selama ini. Saya juga bilang tidak sadar bahwa kalau ada gempa susulan, pemerintah juga kan itu hari tidak membawa bahwa bakalan ada gempa susulan. Jadi kita tidak ada persiapan apa-apa. Bahkan saya pikir tidak ada, tapi ternyata keluarga semua di rumah itu jauh lebih mempersiapkan. Yang punya anak bayi kan, dia sudah packing semua tas, surat-surat untuk persiapan gempa selanjutnya. Gempa susulan ya? Jadi mereka sudah antisipasi memang yang punya anak kecil kan? Tapi saya tidak sadar itu bahwa bakalan terjadi di tengah malam. Jadi kalau menurutku kejadiannya itu cepat sekali. Jadi memang pada saat malam itu Rahmat itu tidak ada, belum tidur ya? Belum tidur. Kita masih cerita-cerita semua. Cuma karena kondisi istri saya kan lagi hamil, jadi dia itu sakit, jadi dia tidak pakaian. Pada saat itu? Ya, pada saat itu karena kan saya bertiga tidur itu, saya sementara pijit dia belakangnya kan karena lagi sakit. Ya alhamdulillah sekarang sudah pulih dan saya sudah antar kembali ke Majene untuk pemeriksaan. Ya alhamdulillah sudah baik kembali. Tidak ada juga luka yang terlalu parah sekali di antara kita bertiga, paling saya cuma patah tulang. Pada saat itu perut istri sudah berapa bulan Bang? Sudah masuk 3 bulan. Sudah masuk 3. Tapi alhamdulillah setelah diperiksa tidak ada gangguan dalam janinnya. Tidak ada. Karena alhamdulillah itu kan ini kan patah juga gara-gara posisi tangan saya kan di perutnya. Jadi saya langsung tutup tangan saya, jadi ini yang patah. Jadi pada saat itu teman-teman saya juga termasuk yang menolong Rahmat ini pada saat itu. Jadi posisinya Rahmat itu di paling pojok kanan kan? Kanan baru istri. Ya istri. Baru adik ya? Adik ipar. Adik ipar ya. Adik ipar. Yang adiknya Rahmat meninggal itu kan di bawah kan? Ya, di bawah kakinya Rahmat sekitar 2 meter. 2 meter dari posisi saya. Karena dia kan di depan kamar saya istirahat. Iya. Karena dia itu ikut saya baru kesian 2 bulan. 2 bulan. Jadi kan ini di samping itu kan rukonya kakaknya Rahmat, apotek kan? Pada saat itu tidak ada orang? Tidak ada orang. Karena ada orang, cuma dia di bangunan belakang, bangunan walet. Jadi bangunan walet, jadi ini kan ruko kan dibangun 2 petak. Tapi belakang ini baru dibangun, jadi bangunannya tuh beda, jadi tidak diikat. Oh, tidak berikat, jadi tidak bisa. Ya, jadi yang runtuh kan cuma depan, di belakang masih itu. Jadi ada beberapa orang yang nginep di belakang ya, termasuk karyawan saya 2 di belakang, kakak saya sama istrinya juga di belakang, jadi dia selamat. Saya kira tidurnya di apotek juga. Enggak. Jadi
dari kejadian ini Rahmat, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Ya hikmahnya sangat banyak. Yang pertama ya kita masih diberi kesempatan kedua untuk hidup, artinya kita lebih memperbaiki diri. Banyak hal yang kita lupakan selama ini dan kita menganggap bahwa hal-hal yang biasa itu ya tidak ada gunanya. Sekarang saya sudah sadar bahwa banyak hal yang pelajaran yang bisa saya petik dari termasuk ya kejadian ini, karena saya bisa merasakan bagaimana rasanya itu seperti sakratul maut, betul-betul tidak dipercaya bahwa saya masih hidup pada saat itu. Saya justru pasrah bahwa memang sudah waktunya saya, tapi wah, waktu pas saya bisa bernapas, saya betul-betul ingat semua kesalahan-kesalahan saya, perbuatan saya, bahwa banyak hal yang harus terlalu dunia. Nah, jadi sekarang sudah berpikir bahwa tidak ada harta semua itu bisa sekejap hilang. Bahkan semua yang saya usaha dari 2016 sampai 2021 saya bangun dari nol, sekejap semua hilang. Jadi sekarang ya lebih bersyukur saja atas pemberian Tuhan. Ya, lebih itu harta tidak ada ketimbang dengan nyawa kita kan. Masih bersyukur sekali Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kejadian ini. Jadi apa pesan-pesan buat saudara-saudara kita Rahmat yang sama-sama kita mengalami bencana alam ini, gempa? Yang pasti buat seluruh korban gempa di Sulawesi Barat yang terkena dampaknya, baik bangunan runtuh ataupun orang-orang yang tersayang yang ditinggalkan, yang pasti bersabar, kuat, yakin bahwa hari esok lebih baik, dan percaya bahwa Tuhan merencanakan semua ini dengan baik dan tidak selalu ada hikmah di balik semuanya. Terima kasih. Oke, ini baik, terima kasih teman-teman. Lalu doakan kami semoga Mamuju Sulawesi Barat khususnya cepat pulih, cepat pulih, dan khususnya juga masyarakat yang masih ada dampak traumanya bisa cepat normal kembali ya, bisa pulih kembali. Di sini tuh, ini kan ini pasang apa? Pasang besi. Jadi di sini pakai besi, baru ya itu menunggu 1 tahun. 1 tahun dia harus menunggu. Baru bisa ganti buka kembali. Besinya. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini buat saya. Semoga cepat pulih kembali ya. Terima kasih. Salam sama keluarga. Semoga sehat selalu. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ayo. Jadi gimana acara hari ini? Jadi hari ini alhamdulillah kita baru selesai acara isi Rahmat. Jadi itulah tadi kita bisa lihat sendiri apa isi hati dia yang merasakan tertimbun dengan reruntuhan ruko. Jadi buat teman-teman bisa lihat langsung dia berbicara sendiri ya. Ini bukan rekayasa, orang yang merasakan pada saat malam itu yang bicara sendiri tadi. Jadi buat teman-teman tetap bantu dan ikuti terus video saya Awal Sayang Channel. Bantu dia cara subscribe di bawah ini, like dan share juga ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.